Hai sahabat Karbams, berjumpa kembali di channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar dapat berkembang. Semoga sahabat Karbams diberikan kebarokahan selalu oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikutip dari Cirebon Raya, Habib Jafar Al-Kaf wafat pada hari Jumat 1 Januari 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau merupakan sosok ulama dan habaib yang sederhana, nyentrik, bersahaja, dan humoris. Beliau sangat disenangi umat. Bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia dan dunia saat bertemunya selalu meminta doa. Habib Jafar Al-Kaf Kudus, Jawa Tengah ini juga dikenal memiliki banyak karomah. Berikut 7 kumpulan karomah Habib Jafar Al-Kaf yang berhasil dihimpun Cirebon Raya. 1 fisiknya lagi tidur, tapi 6 fisiknya sedang ibadah. Habib Jafar Al-Kaf dikenal sebagai wali jazab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas orang akan mencibir, namun setelah mengenal lebih dalam ia akan mencintainya. Dikisahkan Habib Jafar Al-Kaf pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tumban selama 8 bulan. Lalu di waktu subuh lalu ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Jafar yang dikenal wali. Namun saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Jafar sedang tidur. Cibiran pun dimulai. Masa yang begitu disebut wali? Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibirnya pun buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Jafar sedang sholat. Buka kamar lagi, Habib Jafar lagi ngaji. Dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Jafar ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda. 2. Lagi hujan, lempar payung ke langit, hujan pun berhenti. Dikisahkan suatu hari hujan sangat deras. Habib Jafar melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Jafar yang saat itu membawa payung tidak dibukanya. Namun payung tersebut diajukan ke langit, hujan pun berhenti. 3. Dakwah Habib Jafar Al-Kaf dihadiri para aulia. Salah satu ciri khas Habib Jafar Al-Kaf adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi, selalu menyebut nama orang soleh yang merupakan para aulia Allah. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Mbah Hamid Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan masih banyak lagi. Lalu Habib Jafar menjelaskan para wali yang ia sebut dan ia kirimi surat Al-Fatihah itu datang dengan wanginya kayu gaharu. Dan Habib Jafar pernah berkata ayahnya Habib Muhammad bin Hamid menyampaikan nanti orang sedunia akan minta doa padamu. 4. Mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Mutohar mengisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya Habib Jafar Al-Kaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Jafar perjalanan jauh 6 jam. Dan saat itu menggunakan mobil Jimny. Tapi Habib Jafar Al-Kaf tetap minta ikut. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Jafar Al-Kaf tiba-tiba teriak minta belok kiri. Saya bilang Bib jalannya lurus, tapi Bib Jafar tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya saya mengikuti. Lalu beliau bilang kanan arah Berkota. Sampai Berkota Mandek berhenti di sini, ujar Habib Umar Al-Mutohar meniru ucapan Habib Jafar Al-Kaf. Habib Umar pun terkejut karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. Ini kuburan, ada apa Bib? Mandek, ada yang nangis minta tolong, jawab Habib Jafar dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah selain mengikutinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Habib Umar. Habib Jafar menjawab, "Para ni datangi doa-doakan," jawab Habib Jafar Al-Kaf kepada Habib Umar. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau nyebaran. Kami melewati gundukan tanah, saya ikuti, beliau jalan di depan. Iki sing nangis jaluk tulung, kata Habib Jafar sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, "Mohon maaf, ini bukan kuburan orang Islam," kata Habib Umar. "Tapi ini najis digebuki malaikat. Bacakan syahadat masukin Islam supaya tidak digebuki," kata Habib Jafar. Ajib, saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Jafar.
Lalu tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. Sekarang sudah tidak nangis, nanti dia akan mengabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, nggak digebuki malaikat, kata Habib Jafar. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto saya desak apa rahasia di balik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokok nanti apik bagus, jawab Habib Jafar. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam warga Tionghoa yang ingin masuk Islam tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin saya. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Habib Jafar. Beliau menjawab bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur telah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. Lima, buang uang ke laut. Habib Jafar Al-Kaf Masur disebut wali jazab. Beliau seorang wali Allah yang qorikul adah. Salah satu yang aneh yakni membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Dikisahkan salah seorang muhibinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuneria, kata Habib Jafar. Ji, Bib, kata Pak Haji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib. Totalnya cuma 400 ribu rupiah. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Jafar berkata, jangan dihitung Ji, harus ikhlas. Beberapa waktu kemudian, Habib Jafar mengajak dia ke tepi laut. Ji, ini duit dalam tas semua, ayo dibuang ke laut. Pak Haji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Diperkirakan sekitar 20 juta. Muhibin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Ji, jangan kedunian, cinta dunia. Duit itu bagi seorang yang mengerti, tidak ada nilainya. Apa yang dilakukan Habib Jafar sebenarnya ingin mengajari muhibinnya supaya tidak cinta dunia. Dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. Kemudian saat akan pulang, Habib Jafar memanggilnya kembali. Jika kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah. Pak Haji menjawab, benar, Bib. Sampai rumah, cabutan kata beliau. Pak Haji langsung tercenung. Bukan heran, Habib Jafar bisa tahu dia punya tanaman. Karena beberapa waktu belakangan ini, dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal 7 juta. Dari situ Habib Jafar memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap duniawi. Sumber kisah teladan ulama dan wali. 6. Isyaratkan Gus Dur jadi presiden dengan lagu Obi Mesak sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBM PWNU DKI Jakarta dan anggota Komisi MUI Pusat, Mukti Ali Kusyairi mengkisahkan, suatu hari semasa hidupnya, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja, ada seseorang yang memanggilnya, Gus Dur. Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Jafar Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib. Gus Dur langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Jafar mengajak Gus Dur ke toko kaset. Karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU suka musik. Saat itu, Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sesampai di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesak dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden. Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon. Orba runtuh. Reformasi meletus. Lagu Habib Jafar gubahan dari lagu Obi Mesak menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. 7. Menyuruh Habib Umar menelan telur. Habib Umar kembali mengkisahkan karomah Habib Jafar Al-Kaf. Salah satunya ketika ia disuruh menelan telur yang baru keluar dari induk ayam. Ternyata itu isyarah agar Habib Umar menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah pernikahan antara seorang syarifah dengan pria yang mengaku Sayyid atau suriah Nabi. Padahal bukan. Habib Umar pun lalu menasihat si pengantin pria. Ia tidak melarang pria manapun menikah dengan syarifah, tapi jangan mengaku-ngaku Sayyid atau suriah Nabi jika memang nasabnya tidak nyambung. Karena itu melanggar hukum.
Akhirnya saya teringat dengan telur yang saya telan karena permintaan Habib Jafar. Telur itu awalnya kotor lalu saya bersihkan dan baru ditelan. Saya datangi Habib Jafar dan tanyakan peristiwa itu. Habib Jafar pun dengan tersenyum bilang, "Gimana sudah dibersihkan dan ditelan?" Saya jawab, "Nggak saya telan, cuma bersihkan saja," tambahnya. Subhanallah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih.